Wedes, balik lagi bersama kita di channel Pengangguran Bersahaja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe dari kalian dapat membantu mengurangi angka pengangguran di negara kita. So, pastikan kuota kalian cukup agar bisa nonton sampai habis. Makanya subscribe lah, bokir lagi gula juga terang kan. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Lolita yang rilis pada tahun 1997. Lolita ini sendiri merupakan film bergenre drama romance yang cukup kontroversial di zamannya. Film yang rilis pada tanggal 25 September ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Vladimir Nabokov. Berbeda dengan pendahulunya yaitu Lolita 1962 yang menggambarkan pria romantis yang terobsesi dengan cinta, Adrian Lyne dengan Lolita 1997-nya lebih menonjolkan aspek seksual antara pemeran utamanya. Sebelum ke pembahasannya, saya tekankan kembali bahwa film ini memang kontroversial, akan tetapi tidak memuat banyak adegan memalukan di dalamnya. Banyak pembelajaran dan hal-hal lain yang bisa kita petik di dalamnya. Scene diawali oleh Humbert yang diperankan oleh Jeremy Irons saat ia masih berusia 14 tahun. Humbert kecil pun tergila-gila oleh seonggok wanita sebayanya bernama Annabelle. Alhasil, mereka saling mencintai hingga Humbert muda dibuat tak berdaya oleh cinta. Ketika Humbert dan Annabelle hendak bersilaturahmi antar kelamin, Annabelle pun meninggal dunia karena tifus 4 bulan kemudian. Humbert yang hancur berusaha mencari pengganti Annabelle. Namun, semua percuma karena terlalu rapat tersimpan di hati Humbert, ingatan tentang Annabelle pun terbawa hingga Humbert tua. Scene beralih ke Humbert yang sudah menjadi profesor sastra Inggris. Kemudian Humbert pun menerima tawaran mengajar sastra Inggris di salah satu universitas. Dan ia pun berangkat. Sesampainya di sana, ia menerima tawaran untuk tinggal oleh teman mendiang pamannya yang bernama McCloskey. Akan tetapi, setelah sampai, ternyata rumah itu sudah hangus terbakar. Karena merasa bekewoh, Nyonya McCloskey menawarkan kos-kosan di tempat tinggal seorang janda yang bernama Charlotte Hess. Karena tidak tahu mau tinggal di mana, Humbert pun menerimanya. Sesampai di kosan, Humbert disambut oleh seekor anjing beserta nenek parubaya yang melambai seperti peserta uji nyali yang sedang ketakutan. Setelah dibukakan pintu, Humbert pun langsung masuk ke kosan dan diajaklah untuk room tour oleh Charlotte, si pemilik rumah. Setelah melihat rumah Charlotte yang berantakan, Humbert pun tidak nyaman dan berusaha mencari alasan untuk tidak jadi ngekos di sana. Akan tetapi, ia langsung berubah pikiran setelah melihat anak Charlotte yang bernama Lolita yang sedang membaca buku sambil basah-basahan. Alhasil, Humbert yang sedang membaca koran di teras rumah terpesona oleh kemelekan Lolita yang sedang ngentas pemean. Lo yang mulai bosan menghampiri Humbert yang sedang menulis untuk menggodanya. Tanpa basa-basi, Lo langsung hinggap di pangkuan Humbert dan menanyakan keadaan jerawat di mukanya. Keesokan harinya, Humbert, Lolita, dan Charlotte sedang reunian di teras belakang rumah. Dengan memanfaatkan ibunya yang tergila-gila oleh Humbert, Lo pun mulai meminta Humbert supaya ia membujuk ibunya agar mau berlibur ke danau bertiga. Karena Humbert pun suka dengan Lolita, ia mau-mau aja disuruh. Singkat cerita, mereka pun berlibur ke danau. Di sana, Charlotte bercerita tentang dekorasi rumah idaman, serta Lo yang akan ia pindahkan ke pondok pesantren terdekat. Di rumah, Lo menolak untuk dipindahkan ke sekolah asrama, akan tetapi ibunya tetap kekeh dengan keputusannya. Lo yang kesal langsung beranjak keluar dan berpapasan dengan Humbert di tangga rumah sembari berkata, "Pengkhianat." Saat Lo akan segera berangkat, ia melupakan suatu hal dan berlari ke dalam rumah. Dan hal yang dilupakan adalah loloh-lolohan dengan Humbert. Setelah Lo pergi dan Humbert yang sedang asik tiduran, tiba-tiba Humbert dikejutkan oleh surat dari Charlotte yang berisikan sebuah lamaran. Jika Humbert masih di sana, berarti ia menerima lamarannya. Dan jika ia menolak, Humbert diminta untuk segera angkat kaki dari sana. Karena akhirnya Humbert tetap di sana, itu berarti ia menikah dengan Charlotte 2 minggu kemudian. Akan tetapi, perlu saya tekankan lagi bahwa Humbert menerima lamaran Charlotte bukan karena cinta, tapi hanya karena ingin menikmati gembus milik Lolita. Selama 3 minggu pernikahannya, Humbert selalu memberikan obat tidur kepada Charlotte untuk menghindari mereka memproduksi manusia baru.
Jadi selama 3 minggu menikah, dia nggak pernah bersetubuh dengan Charlotte sama sekali. Besoknya, sepulang bekerja, Humbert mampir ke rumah sakit untuk membeli obat tidur yang lebih manjur. Akan tetapi, ketika ia sampai di rumah, Humbert mendapati istrinya yang sudah duduk termenung sembari menitikkan air mata. Charlotte marah kepada suaminya setelah ia membaca buku diary milik Humbert. Jadi segala sesuatu yang dirasakan dan dilakukan Humbert sebelumnya ia tuliskan di diary miliknya. Seperti betapa ia membenci ibunya Lolita dan betapa ia mencintai Lolita ia tuliskan di sana. Humbert yang merasa bersalah berdalih bahwa yang Charlotte baca adalah cerita karangannya dan nama keluarganya sebagai tokoh utama. Ia pun segera mengambilkan minuman dingin untuk istrinya yang lagi bersedih. Saat Humbert hendak memberikan minuman, ia mendapati telepon bahwa Charlotte sudah meninggal. Jadi, Charlotte berniat mengirim surat ke kantor polisi untuk melaporkan Humbert. Akan tetapi, naasnya ia tertabrak mobil dalam perjalanan dan Charlotte meninggal di tempat. Humbert yang berduka lalu menjemput anak tirinya yang bernama Lo yang ada di bumi perkemahan dan memesan kamar hotel. Pintar sekali. Jadi, Humbert berniat untuk tidak memberitahu Lo perihal ibunya yang sudah meninggal. Humbert berdalih bahwa ibunya di rumah sakit karena penyakit perut dan memesan kamar hotel agar Lo tidak segera mengetahui kebenarannya. Di saat mereka sedang dalam perjalanan menuju hotel tujuan, Humbert menghentikan mobilnya sejenak untuk beradu mulut. Sesampainya di resepsionis, Lolita yang tertarik dengan seekor anjing mendekatinya dan beradu kepala dengannya. Ternyata anjing ini milik om-om baru bernama Quilty yang ternyata diam-diam menaruh hati kepada Lolita. Singkat cerita, di pagi harinya mereka terbangun. Lo yang mulai basah oleh keringat menggoda Humbert dan mereka beradu mulut. Lo pun membisikkan kepada Humbert kalau dia sudah diohem-ohem oleh temannya Charlie. Bukannya marah, ayah tiri Lolita malah ingin mencobanya. Dan silaturahmi antar kelamin pun tidak bisa dihindarkan. Setelah silaturahmi semalam, mereka beranjak untuk pulang. Lo yang merasa perih di bagian tertentu meminta untuk berhenti sebentar di pom bensin terdekat. Dan di sana, Humbert memberitahu kalau ibunya sudah meninggal. Sesampainya di rumah, Lo menangis semalaman atas kepergian ibunya. Humbert yang iba menenangkan anak tirinya dengan memberikan pelukan hangat. Setelah pasangan ayah dan anak ini berbaikan, mereka memutuskan untuk berpergian ke penjuru negeri, melakukan perjalanan berdua kemanapun dan selama apapun pastinya. Untuk beristirahat, Humbert mampir ke sebuah motel yang gratis untuk anak di bawah 14 tahun. Siang hari, Humbert dan Lo selalu menghabiskan waktu untuk menghibur diri, seperti bermain tenis, pergi ke taman, bahkan judi bola di Facebook. Itu semua semata hanya untuk menghilangkan rasa sedih dan duka. Dan ketika malam tiba, sama sih, menghibur diri juga, hanya caranya yang berbeda. Singkat cerita, Humbert dan Lo kembali ke Beardsley. Lo yang mulai masuk ke salah satu sekolah Katolik khusus perempuan dan Humbert juga mengajar di sana. Humbert dan Lo harus merahasiakan hubungan mereka dari orang lain, terutama tempat Humbert mengajar. Di sana mereka mengaku sebagai ayah dan anak, dan ketika sudah sampai di rumah, mereka titik-titik tanda tanya. Berhubung saya tidak tahu mereka jadi apa di rumah, mari kita lanjutkan saja. Seiring berjalannya waktu, Lolita mulai bosan dengan Humbert dan menginginkan sebuah kebebasan. Lolita yang sekarang mulai tahu apa itu uang, memberikan harga pada setiap kenikmatan yang diberikan kepada Humbert. Humbert yang resah jikalau Lolita akan pergi meninggalkannya dan jatuh di pangkuan orang lain, ia pun mulai sedikit posesif terhadap Lolita. Lolita pun merespon dengan tidak baik pula, sehingga mereka bertengkar hebat. Singkat cerita, setelah mereka berbaikan, Lo ingin sebuah perjalanan. Akan tetapi, kali ini Lo yang menentukan kemana tujuan mereka. Tanpa menaruh curiga, Humbert pun mengiyakan ajakan Lo. Alhasil, mereka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka diikuti oleh sesosok mobil berwarna putih yang Humbert kira itu seorang detektif yang sedang menyelidiki mereka. Dan tak lama kemudian mobil yang mengikutinya sudah hilang entah kemana. Setelah merasa aman, Humbert dan Lo berhenti sejenak untuk mengisi bensin di pom bensin terdekat. Saat sedang memilah-milah kacamata, Lo terlihat sedang berbicara dengan seseorang pria. Humbert yang takut terjadi hal buruk langsung keluar untuk mendatangi mereka. Akan tetapi, pria itu sudah menghilang. Dan saat Lo ditanyai, ia hanya menjawab kalau pria itu hanya menanyakan sebuah peta. Kemudian, mereka pergi melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Humbert menghentikan mobilnya dan marah terhadap Lolita karena ia sudah menghapus catatan plat nomor orang yang membututnya. Dan kemudian, plak, plak,
Karena kesal ditampar, Lolita pun berlari keluar mobil dan Humbert mengerjatnya. Sorenya, mereka menginap di sebuah hotel. Humbert keluar untuk membeli buah sembari mencukur jembutnya. Saat kembali ke kamarnya, Humbert mendapati Lo yang kakinya berlumuran layaknya sehabis keluar rumah. Humbert yang kesal langsung membanting Lo ke kasur dan membuka bajunya. Kemudian ia menindihnya dan pergulatan pun tak bisa dihindarkan. Saat tengah malam, Humbert dan Lo pergi untuk mencari penginapan baru yang disangkanya lebih aman. Sesampainya di penginapan selanjutnya, Lo mengalami demam dan harus dilarikan ke rumah sakit, dan ia diharuskan untuk opname. Saat Humbert hendak menanyai kabar Lo, ternyata ia sudah dibawa pergi oleh orang yang menyebut dirinya Gustav. Karena Gustav mengaku sebagai pamannya Lo, dokter pun mengizinkan mereka untuk pergi. Alhasil, Humbert pun kebingungan dan mencari hingga ke penjuru negeri tentang keberadaan Lolita dan Gustav. Setelah beberapa bulan mencari, Humbert mulai kehilangan jejak mereka berdua, dan ia memutuskan untuk kembali ke Birdsley. 3 tahun sudah berlalu. Pada akhirnya, Humbert mengirim surat kepada Lo. Dalam surat ini bertuliskan bahwa Lo sudah menikah dan sekarang ia tengah hamil. Lo juga menceritakan betapa ia sangat miskin sekarang dan seperti kebanyakan anak kepada orang tuanya, Lo meminta uang. Karena merasa iba, Humbert pun mendatangi kediaman Lo dan suaminya sekarang. Sesampainya di sana, Humbert kembali mengingat masa-masa kelamnya bersama Lo. Di sini pula terungkap bahwa ternyata yang membawa Lo pergi adalah Quilty. Akan tetapi, Lolita pun dibuang dan berakhir menikah dengan pria desa yang miskin. Humbert yang masih menyimpan benih-benih cinta dan nafsu birahi terhadap Lo, ia mengajak Lo untuk kembali tinggal bersama hingga akhir hayat. Akan tetapi, Lo menolak. Meskipun ditolak matang-matang, Humbert tetap menjalankan tugasnya sebagai orang tua dengan memberikan sebuah uang sebesar $4.000 kepada Lolita. Dan uang itu pula sebagai perpisahan terakhir mereka berdua. Humbert pun pergi, akan tetapi bukan untuk pulang, melainkan untuk membunuh Quilty. Setelah Quilty terbunuh, scene ditutup dengan Humbert yang dikejar-kejar polisi dengan bahagia. Diceritakan bahwa Humbert meninggal di penjara pada 16 November 1950, sedangkan Lolita meninggal saat melahirkan anaknya pada hari Natal 1950 pula, dan filmnya tamat. Jadi, kesimpulannya adalah, hargailah pilihan orang lain. Ketika pilihanmu ialah hal yang tidak biasa, biasakanlah. Niscaya mereka akan biasa saja. Cintailah pasanganmu dengan tulus dan kesetiaan, akan tetapi tetap belajar arti merelakan. Saya Yunan, saya Amin, saya Abib. Bye-bye.